Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat kan? Baik, bertemu lagi dengan saya Jimmy Erianto Aritonang. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi IPS kelas 7 di semester 1 atau di semester ganjil dengan materi interaksi sosial. Sebelum kita masuk ke materi, saya mau bertanya ke generasi cerdas semuanya. Kira-kira generasi cerdas semuanya bisa tidak hidup sendiri di dunia ini? Tentunya tidak, kan? Kenapa ya? Kenapa kita harus menjalin hubungan dengan orang lain? Kenapa kita harus melakukan interaksi dengan orang lain? Pada dasarnya manusia memiliki banyak kebutuhan, di mana dalam pemenuhan kebutuhan ini manusia mau tidak mau harus perlu orang lain. Dan itulah materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini tentang interaksi sosial. Interaksi sosial. Adapun yang akan kita bahas pada materi interaksi sosial adalah pengertian dan syarat interaksi sosial, kemudian bentuk-bentuk interaksi sosial, di mana bentuk-bentuk interaksi sosial akan kita bagi menjadi interaksi sosial asosiatif dan interaksi sosial disosiatif. Yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada materi ini adalah diharapkan siswa mampu menjelaskan pengertian interaksi sosial, kemudian yang kedua menjelaskan syarat-syarat interaksi sosial, yang ketiga menjelaskan bentuk interaksi sosial yang asosiatif, dan yang terakhir menjelaskan bentuk interaksi sosial yang disosiatif. Interaksi sosial adalah hubungan yang terjadi antara manusia dengan manusia yang lain, baik secara individu maupun dengan kelompok. Berlangsungnya suatu proses interaksi sosial didasarkan pada beberapa faktor. Antara lain, yang pertama, faktor imitasi. Faktor imitasi merupakan proses seseorang mencontoh orang lain atau kelompok. Contohnya, seorang anak perempuan bermain masak-masakan karena melihat ibunya pada saat memasak di dapur. Yang kedua, karena faktor sugesti. Sugesti merupakan pengaruh yang dapat menggerakkan hati orang. Contohnya, seorang pasien yang akan berobat ke seorang dokter, pasien tersebut akan cepat mengalami penyembuhan, salah satunya disebabkan adanya sugesti dari dokter tersebut. Yang ketiga, faktor identifikasi. Identifikasi merupakan kecenderungan-kecenderungan atau keinginan-keinginan dalam diri seseorang untuk menjadi sama dengan orang lain. Contohnya, seorang anak yang mengidolakan pemain bola sehingga semua tingkah laku idolanya tersebut akan dia tiru atau akan dia lakukan. Dan yang keempat, faktor simpati. Ini merupakan kemampuan seorang untuk merasakan diri seolah-olah dalam keadaan orang lain dan ikut merasakan apa yang dilakukan, dialami, atau diderita orang lain. Contohnya, pada saat ada tetangga atau teman kita yang tertimpa musibah, maka kita ikut merasakan kesedihannya dan berusaha untuk membantunya. Sekarang kita masuk ke syarat-syarat interaksi sosial. Interaksi sosial akan terjadi apabila ada kontak sosial dan
komunikasi. Kontak sosial berarti hubungan masing-masing pihak tidak hanya secara langsung bersentuhan secara fisik, tetapi bisa juga tanpa hubungan secara fisik. Misalnya melalui telepon, chat, dan lain sebagainya. Maka dengan demikian, hubungan fisik bukan syarat utama terjadinya interaksi sosial. Kemudian yang berikutnya komunikasi. Komunikasi merupakan proses penyampaian pesan dari seseorang kepada orang lain yang dilakukan secara langsung maupun melalui alat bantu agar orang lain memberi tanggapan atau memberi respon. Jadi, interaksi sosial ini hanya akan terjadi apabila ada kontak sosial dan komunikasi. Yang berikutnya kita masuk ke bentuk-bentuk interaksi sosial. Yang pertama, proses asosiatif. Proses ini terjadi apabila seseorang atau sekelompok orang melakukan interaksi sosial yang mengarah kepada kesatuan pandangan. Proses ini terdiri atas 3 bentuk, yaitu kerjasama, akomodasi, dan asimilasi. Yang pertama, kerjasama. Kerjasama di sini dimaksudkan sebagai suatu usaha bersama antara orang perorangan atau kelompok manusia untuk mencapai satu atau beberapa tujuan bersama. Kalau di Indonesia yang dikenal dengan bentuk kerjasama itu adalah gotong. Kemudian yang kedua, akomodasi. Akomodasi adalah suatu proses yang menunjuk pada usaha-usaha manusia untuk meredakan suatu pertentangan, yaitu usaha-usaha untuk mencapai kestabilan. Biasanya bisa berbentuk koersi, kompromi, arbitrasi, mediasi, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, asimilasi. Asimilasi merupakan cara bersikap dan bertingkah laku dalam menghadapi perbedaan untuk mencapai kesatuan dalam pikiran dan tindakan. Proses asimilasi dapat dengan mudah terjadi melalui beberapa cara, antara lain dengan sikap toleransi, sikap saling menghargai orang lain dan kebudayaannya, persamaan dalam unsur-unsur kebudayaan, serta dapat melalui perkawinan campuran. Kemudian yang berikutnya, proses interaksi sosial yang disosiatif. Proses ini terjadi apabila seseorang atau sekelompok orang melakukan interaksi sosial yang mengarah pada konflik dan merenggangkan solidaritas kelompok. Proses disosiatif terdiri dari kompetisi, kontravensi, dan pertentangan. Kita bahas yang pertama, kompetisi atau persaingan. Kompetisi adalah suatu proses individu atau kelompok yang bersaing untuk mencari keuntungan melalui bidang-bidang kehidupan tertentu. Misalnya bersaing untuk mendapatkan gelar juara, kesuksesan, piala, hadiah, dan lain sebagainya. Yang kedua, kontravensi. Kontravensi adalah sikap mental yang tersembunyi terhadap orang lain atau terhadap unsur-unsur kebudayaan suatu golongan tertentu. Biasanya ini ditandai oleh gejala-gejala ketidakpastian mengenai diri seseorang dan perasaan tidak suka yang disembunyikan. Bisa juga melalui kebencian atau keraguan terhadap kepribadian seseorang. Lalu yang terakhir adalah pertentangan atau konflik. Pertentangan adalah suatu proses di mana individu atau kelompok berusaha untuk memenuhi tujuannya dengan jalan menentang pihak lawan yang disertai dengan ancaman dan
kekerasan. Konflik ini biasanya terjadi jika dua pihak berusaha saling menggagalkan tujuan masing-masing. Nah, generasi cerdas semuanya, demikian tadi materi interaksi sosial. Mudah-mudahan generasi cerdas semua bisa mengerti ya tentang materi tadi. Namun kalau ada yang mau kita diskusikan, generasi cerdas bisa komen di kolom komentar. Dan jangan lupa generasi cerdas semuanya untuk like dan subscribe video ini ya. Sampai jumpa lagi di materi berikutnya.